Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 12 Juni 2024. Berikut di antaranya. 3 unit rumah semi permanen hangus terbakar. Warga geger dengan penemuan kerangka mayat wanita lansia tanpa identitas. Seekor ular piton raksasa seberat 100 kg ditangkap warga. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini dengan informasi kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Kota Makassar. Akibatnya 3 unit rumah semi permanen hangus terbakar di Jalan Titan, Kota Makassar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api berasal dari rumah yang ditinggal kosong penghuninya. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Titan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Dalam kebakaran ini sebanyak 3 unit rumah warga terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah yang ditinggal kosong oleh pemiliknya. Kita lakukan lampu damkar itu ada 200. Jumlah unit itu ada 14. Awalnya 14 unit kita luncurkan, kemudian akhirnya kita tambah lagi 28 unit. Jadinya total semua 28 unit yang kita luncurkan. Melihat dari kondisi yang ada di lokasi itu padat, jadi kita langsung luncurkan 2000 lagi. Upaya pemadaman api ini melibatkan 28 unit armada kebakaran dikerahkan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ainus melaporkan. Pemirsa, minibus pengangkut rombongan pelajar terjun ke sawah di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 10 orang luka-luka. Mobil naas tersebut hendak meninggalkan objek wisata Museum Nek Gendeng di Malingkiri, namun tiba-tiba hilang kendali dan terjun ke sawah hingga terbalik. Mobil minibus pengangkut rombongan pelajar SDN 2 Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan terjun ke dalam sawah usai merayakan kelulusan di objek wisata Museum Nek Gendeng. 10 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tersebut terjadi setelah minibus yang mengangkut puluhan pelajar DD 1892 XDR hendak meninggalkan objek wisata Museum Nek Gendeng di Malingkiri. Namun tiba-tiba mobil yang dikemudikan hilang kendali dan terjun ke sawah hingga terbalik. Seketika puluhan pelajar histeris, sejumlah pelajar yang berada di dalam minibus tersebut mengalami luka-luka dan menangis meminta bantuan. Para warga pun segera melarikan para korban ke rumah sakit LM Rantepao. Di mana mobil ini mobil Mikrolet Futura DD 1892 XDR yang dikemudikan oleh saudara Yopi, yaitu bergerak dari museum dari Nek Gendeng, kemudian keluar dari pintu membelok ke kanan, dan seketika itu setelah pembelokan tiba-tiba hilang kendali. Setelah hilang kendali, maka mobil langsung masuk ke got sampai menyeberang ke sawah. Diketahui korban luka dalam insiden kecelakaan tersebut ada 10 orang termasuk sopir. 1 mengalami patah tulang dan sejumlah lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit LM Rantepao. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan.
Pemirsa, tim Lab 4 Polda Sulsel bersama tim Inafis Polda Sulsel melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di atas kapal KM Umsini di dermaga Pelabuhan Makassar serta melakukan pemeriksaan terhadap kapten dan bagian mesin kapal. Selain itu, Pelni bersama Pelindo turut mengevakuasi kapal KM Umsini ke tengah laut agar tidak mengganggu setiap kapal yang hendak sandar di Pelabuhan Makassar. Pasca insiden kebakaran kapal Pelni KM Umsini saat sandar di Pelabuhan Makassar dengan mengangkut 1.667 penumpang pada Minggu kemarin. Aparat kepolisian dari tim Lab 4 Polda Sulsel bersama tim Inafis Polda Sulsel melakukan olah TKP di atas kapal penumpang milik PT Pelni. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Ibtu Firman mengatakan olah TKP itu dilakukan untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal penumpang KM Umsini. Dalam olah TKP tersebut, polisi langsung ke titik awal mula adanya percikan api, yakni di dek 1 ruang mesin kapal. Selain olah TKP, pihaknya juga memastikan melakukan pemeriksaan lebih awal terhadap kapten dan petugas bagian kapal KM Umsini. Sementara itu, pihak Pelni mengevakuasi kapal KM Umsini ke tengah laut menggunakan 2 kapal tunda atau tugboat. Pelindo Jasa Maritim dengan menarik KM Umsini keluar dari dermaga pasca kebakaran Minggu kemarin. Evakuasi ke tengah laut ini dilakukan agar tidak mengganggu proses sandar setiap kapal di dermaga Pelabuhan Makassar. Proses evakuasi bahkan menjadi tontonan para penumpang KM Umsini yang masih memadati Pelabuhan Makassar. Kami cuma mendampingi tim dari Inafis sama Lab 4 untuk olah TKP. Titik mana Pak yang diperiksa di atas? Jadi yang diperiksa sama tim dari Lab 4 sama Inafis itu kita langsung ke titik awal mula adanya percikan api. Di mana? Di bagian mana? Di dek 1. Itu apa Pak dek 1? Terkait penyebab kebakaran, pihak Pelni menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian dan KNKT. Diketahui insiden kebakaran kapal KM Umsini pada Minggu kemarin, PT Pelni menyampaikan jika sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api dari motor bantu nomor 3 di kamar mesin dek 2. Namun demikian penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, ribuan penumpang kapal laut KM Umsini masih tertahan di Terminal Pelabuhan Makassar pasca insiden kebakaran. Sebanyak 419 penumpang KM Umsini dengan tujuan Surabaya sendiri telah diberangkatkan menggunakan kapal swasta sementara. 1.258 penumpang lainnya dengan tujuan Jakarta dan Tanjung Pinang baru diberangkatkan menggunakan kapal pengganti dari Pelni, yakni KM Labobar dan KM Dorolanda. Insiden kebakaran kapal Pelni KM Umsini saat sandar di Pelabuhan Makassar pada Minggu kemarin membuat kepanikan pada penumpang. Setidaknya sebanyak 1.677 penumpang dengan tujuan Surabaya, Tanjung Pinang, dan Jakarta batal diberangkatkan meski telah berada di atas kapal. Pasca insiden tersebut terjadi, ribuan penumpang kini masih tertahan di Terminal Embarkasi Pelabuhan Makassar. Sebanyak 1.258 penumpang tujuan Jakarta dan Tanjung Pinang ini masih menunggu pemberangkatan dari Pelni menggunakan kapal pengganti, yakni KM Labobar dan KM Dorolanda yang rencananya pada Selasa esok. Sementara itu sebanyak 419 penumpang KM Umsini lainnya dengan tujuan Surabaya terlebih dahulu telah diberangkatkan pada Minggu kemarin menggunakan kapal swasta KM Dharma Lautan Utama. Direktur Usaha Angkutan Umum Nuraini Desi Winastuti memastikan pihaknya bertanggung jawab terhadap konsumsi selama penumpang berada di terminal. Selain itu, para penumpang juga difasilitasi kasur agar lebih nyaman selama menunggu pemberangkatan. Pihaknya memastikan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian dan KNKT terkait insiden kebakaran tersebut. Kami sudah menangani penumpang secara kondusif saat kemarin kejadian dan tidak ada korban jiwa. Untuk penumpang yang ada di atas kapal, kemarin itu 1.677 dan sudah dinaikkan ke KM Rucita 7 milik PT DLU itu sebanyak 419 orang dan untuk sisanya 1.258 kami atur akan diberangkatkan besok dengan KM Labobar dan KM Dorolanda dengan tujuan Tanjung Priuk dan Tanjung Pinang. Jadi khusus ke Tanjung Pinang pakai Labobar. Terkait insiden kebakaran kapal KM Umsini pada Minggu kemarin, PT Pelni menyampaikan jika sumber kebakaran diduga berasal dari percikan api dari motor bantu nomor 3 di kamar mesin dek 2. Namun demikian penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, proses pelaksanaan PPDB tingkat SD dan SMP di sejumlah sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan masih menuai kendala jaringan internet, utamanya di sejumlah kecamatan wilayah pelosok. Untuk mengantisipasi kendala teknis tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat menyiapkan tim khusus PPDB yang bertugas membantu para orang tua calon siswa dalam menghadapi kendala di lapangan, utamanya jika terjadi kendala teknis. 3. Pungut, silakan menuju ke loket 1. Pelaksanaan penerima peserta didik baru di SMP Unggulan Negeri 2 Maros, Sulawesi Selatan tidak berjalan mulus sejak pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Panitia PPDB masih menuai kendala di mana jaringan server pendaftaran online sempat error tak bisa diakses selama 30 menit, lantaran diduga banyaknya pengguna yang mengakses link tersebut. Guna mengantisipasi terjadinya kendala blank spot atau kesulitan mengakses jaringan internet, pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Helpdesk PPDB. Tim Helpdesk PPDB ini bertugas menangani setiap masalah teknis yang terjadi di lapangan, utamanya pada kendala jaringan atau server yang bermasalah. Tidak hanya itu, mereka juga membantu para orang tua siswa yang masih bingung saat melakukan pendaftaran PPDB online. Pada pendaftaran PPDB online ini terdapat 4 kecamatan wilayah pelosok pegunungan dan pesisir di Kabupaten Maros yang sulit mendapatkan akses internet. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan 10 orang petugas khusus untuk menangani kendala di lapangan tersebut. Diketahui, 4 kecamatan ini masing-masing dari Kecamatan Malawa, Kecamatan Camba, Kecamatan Simbang, dan Bontoa. Meski sempat terjadi kendala jaringan, namun antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di hari pertama pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi tingkat Kabupaten Maros ini cukup tinggi, di mana telah mencapai 318 orang dari 15% kuota yang disiapkan. PPDB itu jalur afirmasi sangat antusias dari warga untuk mendaftarkan siswanya. Nah, untuk pendaftaran tadi karena menggunakan link, di awal-awal hanya kurang lebih 10 menit ada terkendala di server, tapi setelah itu kemudian lancar karena kami juga membantu di sekolah, kami punya tim helpdesk untuk membantu pendaftar supaya lebih lancar. Selama 2 hari, setelah itu dilanjutkan pada tanggal 12 jalur sonasi selama 4 hari sampai hari Sabtu. Dan setelah daerah-daerah yang mengalami blank spot, terkendala jaringan, kita mengharapkan semua teman-teman panitia PPDB di satuan pendidikan itu untuk mendaftarkan secara offline. Nanti pada saat mendapatkan jaringan online di luar itu bisa langsung diupload semua dokumen-dokumen pendukung pendaftar siswa. Diketahui dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terdapat 315 sekolah dengan rincian 240 tingkat SD dan 75 tingkat SMP negeri swasta secara serentak membuka pendaftaran PPDB nasional hari ini. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pada usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi polisi wanita Bribtu FN membakar suaminya diduga karena kesal uang keluarga dihabiskan untuk judi online. Selengkapnya di seputar iNews Sosial. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, warga dan pengguna jalan dibuat geger dengan penemuan kerangka mayat wanita lansia tanpa identitas yang berada di balik semak-semak rumput di pinggir Jalan Tambak Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Bitdokes Polda Sulsel untuk diotopsi dan dilakukan proses identifikasi guna mengungkap keluarga korban.
Penemuan sesosok kerangka mayat wanita lansia tanpa identitas yang berada di balik semak-semak rumput menggegerkan warga dan pengguna jalan Tamangapar Raya, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin petang. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bitdokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Sementara lokasi dipasangi garis polisi mengingat banyaknya kerumunan warga dan pengguna jalan yang dibuat penasaran. Mayat wanita lansia yang menyisakan tulang ini diperkirakan berusia antara 70 hingga 80 tahun. Jasad korban pertama kali ditemukan salah seorang driver ojek online yang saat itu hendak membuang air kecil dan melihat jasad korban lewat tulang kaki. Aparat kepolisian sektor Manggala yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi dan menemukan kerangka mayat korban. Dari hasil olah TKP sementara jasad korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 bulan lalu, mengingat jasadnya sudah menyisahkan tulang. Usai dievakuasi, jasad korban selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Bitdokes Polda Sulsel untuk diotopsi dan dilakukan proses identifikasi guna mengungkap siapa keluarga korban. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan 2 buah cincin dan baju yang dipakai korban. Sekitar ada 70-80 tahun. Indikasinya, Bang? Untuk sementara masih didalami. Kita tunggu pemeriksaan dari dokter dan Inafis karena sementara dibawa ke Bayangkara. Katanya ada warga tadi yang mengaku-ngaku keluarganya, Bang? Betul, ada yang mengaku. Katanya sudah 3 bulan atau bulan yang lalu ada salah satu anggota keluarga yang hilang. Namun kami belum pastikan apa betul atau tidak. Hingga kini, polisi belum bisa memastikan penyebab dari kematian korban, mengingat kondisi mayat sudah menyisahkan tulang. Dari Makassar, Yulusvin Ainus melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri gerakan pangan murah secara serentak di pelataran gedung PKK Jalan Masjid Raya Kota Makassar. Pemkot Makassar saat ini merupakan salah satu daerah yang mampu menjaga stabilitas harga pangan jika dibandingkan beberapa kota lainnya. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN mendatang, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Kota Makassar melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM secara serentak di pelataran gedung TPPKK Jalan Masjid Raya Selasa 11 Juni 2024. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyatakan stabilitas harga pangan di Kota Makassar memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas harga pangan. Jika harga pangan di Kota Makassar naik, provinsi juga akan naik. Jika Kota Makassar stabil, maka provinsi juga akan stabil. Jika Makassar deflasi, pasti semua akan turun. Wali Kota Makassar juga telah mengembangkan pendekatan berlapis untuk mengelola kondisi pangan yang ada di Kota Makassar, khususnya jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha yang dibarengi dengan naiknya beberapa komoditas pangan. Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan Kota Makassar saat ini merupakan salah satu daerah yang mampu menjaga stabilitas harga pangan jika dibandingkan dengan beberapa kota lainnya. Hal ini disebabkan respon real-time terhadap pergerakan harga dan intervensi yang tepat berdasarkan data yang dimiliki. Makassar itu volumenya besar. Ya. Kalau Makassar naik, pasti provinsi naik. Kalau Makassar stabil, provinsi stabil. Kalau Makassar turun atau deflasi, pasti semua turun. Nah, itu rumusnya. Yang kedua, Makassar sudah punya ritual sendiri untuk penanganan GPM. Kita lapis dengan komoditi di masing-masing kontainer, kita lapis dengan inisiasi masyarakat. Nah, sehingga 3 lapis ini itu membuat Makassar stabil. Tidak gampang kota dengan di atas 1 juta orang itu stabil. GPM telah menjadi kegiatan rutin di Kota Makassar, maka dari itu, Muhammad Ramdan Pomanto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Dari Makassar, Mulyadi Salam Musa Ainus melaporkan. Pemirsa, menjelang kejuaraan National Climbing Competition 2 yang akan digelar pada 1 hingga 4 Juli mendatang terus mendapat dukungan dari Rektor UMI dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Makassar. Diprediksi kejuaraan ini akan membludak pesertanya hingga 7 hari menjelang pelaksanaan.
National Climbing Competition 2 atau lomba panjat tebing yang dipusatkan di kampus UMI pada 1-4 Juli 2024 terus mendapat dukungan penuh dari pihak kampus. Pihak Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Sulsel dan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Makassar. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Rektor 3 UMI Makassar, Nur Fadilah Mapaseleng, yang menyambut baik event nasional yang digelar Mapal UMI ini. Pihaknya pun akan memberikan dukungan penuh pelaksanaan turnamen ini melalui penyediaan fasilitas. Ketua Umum Mapala UMI Makassar Richard M. Nurpambo, kegiatan event nasional tersebut merupakan rangkaian Milad UMI Makassar ke-70 tahun. Kompetisi ini merupakan kerinduan bagi mahasiswa pencinta alam, khususnya Mapal UMI. Pasalnya, Mapala UMI sempat vakum kurang lebih 5 tahun. Diharapkan dalam kegiatan panjat tebing ini, UMI bisa berjaya di level nasional. Ketua Panitia National Climbing Competition kedua Mapala UMI Makassar, Ahmad Lubis, menambahkan persiapan lomba ini sudah mencapai 70%. Diprediksi pendaftaran akan mencapai 200 atlet untuk 4 kategori hingga pendaftaran akan ditutup pada 28 Juni 2024. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi wanita Bribtu FN membakar suaminya diduga karena kesal uang keluarga dihabiskan untuk judi online. Korban yang juga sesama polisi bernama Bribtu RDW mengalami luka bakar hingga 90% dan menghembuskan nafas terakhir. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Ironis, pria 28 tahun anggota Polres Jombang ini tewas akibat luka bakar hingga 90% di RSUD Wahidin Sudirohusodo setelah dianiaya Bribtu FN, sang istri yang dinas di Satlantas Polres Mojokerto Kota. Penganiayaan terjadi di rumah dinas kepolisian yang ditempati pasangan polisi muda ini di Kelurahan Niji, Kecamatan Keranggaan, Kota Mojokerto. Saat kejadian, Bribtu Rian tak bisa menyelamatkan diri karena tangan kirinya diborgol dan dikaitkan pada tangga oleh sang istri. Di lokasi, tim Polda Jatim menyita barang bukti sisa bensin yang digunakan tersangka. Peristiwa diduga dipicu Bribtu FN emosi saat mengecek saldo ATM korban tersisa 800.000. Padahal korban baru menerima gaji ke-13 2,8 juta rupiah. Pelaku kesal uang belanja untuk 3 anaknya berusia 2 tahun dan kembar berusia 4 bulan dihabiskan korban untuk judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ya, sampai rumah sakit FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat KUHP pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, seekor ular piton raksasa seberat 100 kg ditangkap warga. Ular sering memangsa ternak milik warga. Beginilah detik-detik penangkapan seekor ular piton raksasa sepanjang 10 meter di Desa Banabumi, Kecamatan Pasar Waju, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Proses penangkapan ular berlangsung dramatis. Besarnya ukuran tubuh ular membuat warga sempat kesulitan saat akan menangkap ular yang terus melakukan perlawanan. Butuh waktu lebih dari 1 jam, ular raksasa tersebut akhirnya dapat dilumpuhkan. Warga kemudian bergotong royong memikul ular keluar dari hutan dan butuh 7 orang untuk mengangkat ular dengan bobot ratusan kilogram ini. Sontak ular tersebut menjadi tontonan warga dan sejumlah pengendara yang melintas di Jalan 25. Penangkapan ular piton raksasa ini bermula saat salah seorang warga hendak membawa sapi ke dalam hutan untuk diberi makan. Warga pun kaget setelah melihat ular piton raksasa hendak memangsa sapi kurban miliknya. Pemilik sapi sontak berteriak minta tolong hingga warga pun berdatangan.
Ular piton yang sudah meresahkan tersebut akhirnya dapat ditangkap. Gembala sapi, setelah dia beri makan sapinya, sementara di perjalanan kebetulan sapi itu dia menggaun dia. Ternyata setelah dilihat ternyata ada ular. Adik saya dia tangkap, tapi karena terlalu besar ularnya dia lari. Kemunculan ular piton di dekat pemukiman sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya, ular piton kerap memangsa hewan ternak milik warga. Khawatir akan keselamatan warga, ular piton raksasa tersebut dievakuasi jauh ke dalam hutan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus Mapota. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 12 Juni 2024. Saya Asma Usta bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.